Kalau saya bilang Putin itu pintar, dia memperlihatkan nih wajah NATO, coba mau nggak turun bantuin, kan nggak. Yang lebih saya marah, bayangin nggak ada pemimpin negara dan negara dihukum seperti Putin. Bush ketika nyerbu Irak, Afghanistan dengan nggak ada bukti ya, kita pernah menghilangkan Amerika dari salah satu organisasi seperti tuntutan sekarang nggak ada. Pernah kita mengambil aset rakyat Amerika dimanapun nggak ada. Jadi menurut aku kenapa Putin diginiin gitu. Nah itu yang saya bilang, kenapa saya dekat dengan PDIP, dengan sekjen PDIP, karena pertama saya lagi bimbing doktornya, kedua saya tuh dapat akses banyak tentang dokumen Soekarno yang selama ini ditutupi kan, pidato Bung Karno hebat-hebat, kemudian aduh di situ kita bisa lihat ternyata kayak non-blok tuh bukan seperti sekarang pasrah begini, enggak, justru non-blok itu kamu bebas nentuin, tapi gimana untuk atur dunia yang menurut kamu tuh berimbang tadi. After 62 years, there's Putin yang menurut aku ambil spirit Bung Karno. Indonesia ini semua pada pakai baju kayak Bung Karno, ngomong kayak Bung Karno, Bung Karno wannabe aja aku bilang gitu. Bung Karno beneran malah Putin. Selamat siang Bu Koni Rahakundini Bakri, apa kabar? Bisa nyebut juga nih. Oh, bisa. Kabar baik. Karena nama itu unik dan nggak pernah saya dengar. Apa artinya itu? Hanya satu sih katanya di dunia. Artinya itu apa? Wadah emas ya, gold container kalau kata Mas Kusnanto Anggoro. Mas Kusnanto kan paham bahasa Sanskrit. Wah, ini fellow untuk sesama pengamat militer. No, he's my guru lah. Iya, dia angkatan guru aku. Dia gubernur Lemhanas itu kan guru aku. Mas Andi sama Mas Kusnanto. Sama Mas Edi? Edi juga. Ya, pasti. Jadi wadah emas. Wadah emas. Itu apa nama Sanskrit, dari nenek atau dari? Dari nenek. Saya juga heran ya kok bisa namanya begitu, dan kalau makanya nggak ada lagi yang pakai kan nama itu. Seru. Dan identitas yang unik ya, yang nggak. Yang kalau kata Mas Kusti ya udah berarti lu seumur hidup bakal berkecukupan. Amin. Dan doanya ternyata terwujud juga ya. Amin. Dan Bu Koni ini kan masuk di sebuah bidang atau profesi yang cowok banget ya. Nah, itu gimana ceritanya tiba-tiba masuk di sini? Padahal kayaknya mimpi awalnya nggak di sini deh. Sama sekali enggak. Aku tuh mimpi awalnya desain. Malah aku pernah mau masuk Billy Blue. Enggak, masuk ITB dulu kan. ITB, terus sahabat aku, sahabat aku masuk, Titi. Akunya enggak. Padahal dulu tiap hari kayak ketemu Papirus. Pokoknya kayaknya udah mau ketularan banget. Mainnya di Bandung. Mainnya sama anak desain, tapi ya nggak masuk. Nah, karena si Titi masuk aku enggak, aku agak frustasi kan. Aku bilang ke Papi, Pap udah deh aku kemana ke Australia. Ke Australia masuk di Blue School of Graphic Design. Graphic design. Graphic design. Jadi, dan sempat aku ikut-ikut beberapa perlombaan yang aku tuh menang lah gitu kan. Jadi waktu itu perlombaan bikin apa sih kayak logo palang merah baru gitu. Seru lah, maksudnya kayaknya sih pencapaian aku bagus dan aku lulus bagus. Tapi kemudian itu waktu ya itulah terjadi 98 heboh-heboh itu. Aku waktu saat itu kan sedang kerja dengan Pak Wismoyo. Wismoyo Aris sedang Menandar. bantu Pak Wismoyo Aris Menandar di KONI Pusat, dan waktu itu aku tuh lebih kepada mungkin juga Pak Wis juga agak aneh ya. Ngapain sih anak desain kok mau masuk ke KONI gitu. Cuman karena dari dulu aku tukang temanku tuh luas jaringannya, aku deket sama waktu itu sama Mas Novanto, Mas Enggar kayak gitu. Dan maksud teman aku udah memang ada dunia swasta juga gitu kan, kayak grup-grup konglomerat, aku udah main. Nah mungkin akhirnya dipilih semacam jadi, pokoknya aku tuh tugas aku tuh dari Pak Wis untuk galang dana olahraga lah. Jadi aku tuh ya jadi tahun tinggal 98. tinggal angkat telepon, bikin event. Jadi makanya Hotel Mulia dibangun 6 bulan yang kata orang nggak mungkin, ya aku menyaksikan dari awal sampai akhir. Iya, mendampingi Pak Joko Chandra sama Mas Enggar kan. Nah, tapi terus aku tuh kan karena kantorku di KONI, aku tuh punya apartemen juga tuh di Sudirman. Nah jadi waktu kejadian huru-hara rame banget yang sedang bakar-bakaran pos. Saya di jalan. Oh, di jalan. Ke demo. Oh iya ya. Kalau aku, Mami tuh udah nyuruh pulang, kan rumah Papi Mami kan di Lebak Bulus. Pulanglah, ini kok suasana nggak kondusif. Sorenya itu kan yang Pak siapa pakai tank ke arah Pondok Indah, ingat? Udah kayak begitulah suasana sudah mulai seperti itu. Jadi aku pikir pulang, enggak masih bertahan. Tapi pas malam-malam di apartemen, aku lihat kok orang semua juga pada gerak keluar. Karena aku takut juga ya, kalau makin ada riot saya ada apa-apa. Jam 2 jam 1 pagi lah saya keluar. Kebetulan mobil saya tuh BMW Cabriolet M3. Jadi ya itu tadi kenapa saya pulang malam itu, karena saya takut juga kan kalau siang nanti ada yang pakai kanvas, maksudnya pakai belati, pakai kan saya ngeri. Jadi memang sengaja keluar malam. Nah karena Cabriolet itulah, terus kan lagi antri gitu saya agak-agak buka jendela.
kan, ngeliatin ini polisi, tentara-tentara semua. Di jalan. Terus melihat tentara yang sedang beli autan itu, makanya buat aku tuh itu nggak akan pernah aku bisa lupa gitu. Dia tuh karena kedengar conversation-nya itu kan, dia bilang dia mau beli obat nyamuk, terus berapa saset, 2 apa 3 saset, terus berapa 5.000 gitu. Dan dia buka dompet itu kan, aku lagi di mobil lagi nyetir, jadi kelihatan dia lagi buka dompet, dan dia bilang nggak ada uangnya. Dan aku tuh kaget 5.000 gitu. Terus yang lebih aku kaget lagi si ibu warungnya itu loh. Oh nggak apa-apa Pak, pakai aja dulu. Di situ tuh aku pulang tuh aku nangis loh. Nangis, aku bilang gila ya. Iya, aku pakai BMW Cabriolet gitu. Terus dulu sih kan masih gaul banget, jadi bangga banget lagi gitu-gituan tuh yang nggak penting banget. Jadi yang kayaknya, wah gimana, terus kayaknya ada yang salah kok negara aku tuh tentara bisa kayak gitu. Jadi nggak lama dari itu aku tiba-tiba menghadap Pak Wismoyo. Saya bilang, Pak saya mau resign. Mau resign kenapa? Gitu kan, saya mau sekolah. Sekolah apa? Kamu bercanda sekolah? Masuk UI Pak, saya mau sekolah, mau kuliah gitu. Alah, gaya-gayanya aja kata Bapak. Ingat banget aku bilang, kamu gaya aja lah sekolah itu. Mungkin karena Bapak ngomong gitu juga ya. Aku bilang, malah tertantang. Oh enggak Pak, saya akan sampai dokter Pak, liatin aja. Gitu. Dan di depan Pak Wismoyo udah. Iya, udah tekadnya itu. Makanya Bapak kan waktu aku launching buku pertama juga hadir gitu. Karena dia juga kaget kan, serius banget. Ya udah, jadi akhirnya aku terus, dan aku memang akhirnya pengen tahu tentara itu apa sih? Gitu. Kenapa? Berarti dari nol banget ya? Nol besar. Cuman mungkin waktu aku udah mulai tertarik, tentara nih seru karena aku lihat ya, aku kan biasa di sipil. Begitu dimasuk di KONI kan banyak semuanya tentara kan, Pak Ari Sudewo, Pak Waro, semua kan tentara lah. Dan aku lihat kalau di tentara itu sekali komandannya bilang, komandonya Pak, ya chairman bilang, ya udah sampai ke bawah kita nggak mungkin. Ada A+, A-, A kuadrat nggak mungkin. Jadi nah, mungkin udah selama berapa tahun ikut dengan Pak Wisma itu, aku udah mulai itu, aku lihat ibu seperti apa ke Bapak gitu kan. Udah mulai feelingnya, sense-nya gitu. Terus belajar betul ke FISIP? Ke FISIP UI, dan aku melihat bahwa ini, jadi gini, waktu itu kan dianggap pokoknya tentara itu adalah Pak Harto. Padahal menurut aku is different thing. Kebetulan saja Presiden Soeharto yang memimpin waktu itu. Dan memanfaatkan tentara waktu itu. Dan mungkin memanfaatkan tentara waktu itu gitu kan. Tapi kan bukan artinya tentara adalah sedemikian. Apalagi kan juga tentara itu nggak boleh berpolitik. Jadi politik negara lah politik tentara. Nah, jadi itulah yang wah kalau aku lagi paparan itu, aduh kan banyak sekali itu aktivis-aktivis sama korlap-korlapnya. Bukan cuma anti, korlapnya demo. Jadi kalau aku di kelas tuh semua pada masuk kakak kelas loh itu. Karena penasaran, ini kok beda banget. Pertama penasaran, kedua lu katanya kaki tangan orde baru segala macam. Jadi pakai ya, tapi jadi bisa temenan. Nah, jadi hidup di kampus tuh menjadi menarik buat aku tuh. Kampus tuh menurut aku tantangan yang menarik, karena makanya aku nggak terlalu pusing kalau orang aku berpendapat berbeda, ya orang kan banyak baper. Kalau aku sih nggak terlalu gitu, asal jangan keterlaluan. Iya, tapi karena menurut aku tuh kita pertempuran semacam itu terjadi tiap hari di kampus, tapi dengan kedewasaan ya. Jadi boleh aja kita beda, tapi nggak usah harus jadi baper atau terus jadi musuhan. Hubungan masih tetap baik meskipun pendapat bisa berbeda. Dan argumentasi bisa dipertahankan. Jadi jangan salah, ada yang sebut begini, misalnya rapat nih, tingkat rapat nih misalnya. Kalau ada buku ini saya nggak mau rapat. Karena udah tahu posisinya. Iya, kalau udah tahu posisi gitu. Terus ambil di FISIP jurusan? Sebenarnya politik Indonesia. Cuman karena kajian tentang militer, aku harus hubungan sama HI. Makanya pembimbing aku itu adalah geng HI semua kan. Tadi Gubernur Lemhanas, Mas Adi, kemudian Mas Kus, kemudian Mas Edi, Makmur Keliat, gitu. Iya, dewa-dewanya pertahanan, gitu HI kan. Jadi ke sana. Nah, waktu aku mau S3 aja, Pak, kan ya ini killer banget kan. Aku memang cari yang killer karena menurut aku belajar masih bagus. Iya, jadi kalau orang takut, Pak Maswardi kabur, jangan Pak Maswardi. Kalau aku malah Prof. Justru mau datang ya. Prof, saya mau Prof yang bimbing. Dia kaget kan. Ya udah, begitu aku bawa proposal, disertasi, dilempar langsung sama dia. Kamu nih katanya, katanya kalau bandingkan sesuatu itu kan aku judulnya kan membandingkan IDF dengan TNI. IDF itu Israel Defense Force. Ya. Jadi langsung dilempar, kamu itu ya, sampai baca koran loh, Pak Mas Wadi itu kan nggak lihat muka kita, baca koran dilempar, ngomong ini. Kamu itu kalau bandingkan jeruknya sama jeruk, apel ya sama apel. Aku tuh gimana ya? Aku cuma ngomong, Pak, dengan dia masih lihat koran, aku bilang, jangan bandingkan kuda sama jeruk, dia bilang gitu. Dua hal yang berbeda. Iya, dua hal yang berbeda. Aku bilang, oke Pak, aku ngomong sama koran bukan sama Prof Mas Wardinya. Tapi Prof, kuda punya vitamin C, Prof. Punya katanya. Jeruk punya, ya udah, saya mau cari vitamin C. Di antara keduanya. Akhirnya jalan, lo boleh kalau nggak disuruh ganti judul kan. Nah, terus yang juga support aku banyak tuh justru Mas Andi.
Makanya buat aku tuh ya, yang aku sangat berhutang budi dalam perjalanan hidup aku tuh ya itu tadi, apa sih, Prof. Maswardi. Maswardi, Pak Pak Bu Husnul. Bu Husnul Maria. Bu Husnul tuh yang menurut aku tipe dosen yang baca detil. Tiap koma, titik, halaman, aduh. Jadi buat aku itu penting kan. Kita kan mahasiswa kadang-kadang, nah, dan Bu Husnul tuh berkenan diganggu di rumah, di mana gitu. Jadi this is my role model juga ya kalau untuk itu. Karena aku nggak sanggup seperti itu. Nah, terus apalagi ya Pak Yono Sudarsono. Karena waktu beliau Menhan. Persis. Dan waktu itu kan aku sudah mulai aktif banyak di Kemhan juga, di mana. Terus dia cuma panggil aku ke ruangannya. Bukannya boleh katanya ke Israel. Satu hal ya, jangan pernah ada yang tahu. Wah, kenapa aku bilang gitu kan? Ya jangan aja lah, nanti kan ada rame-rame lah, apalagi kamu kan istri waktu itu ya, istrinya militer gitu lah, Pati. Aku ingat banget tuh begitu sampai di Israel, aku tuh kadang-kadang gitu suka bikin apa yang nggak boleh. Begitu begitu sampai aku langsung bikin tulisan di media. Waktu itu media apa ya? Pokoknya langsung tulis. Dan itu langsung Koni Rakuni Bakri Tel Aviv. Wah, gempar dong. Gempar. Di jurnal atau di media? Enggak, media. Kan saya dulu rajin sekali nulis di media. Iya. Dulu rajin sekali. Selesai, kelar disertasi di... Kelar, tapi saya harus kemudian mix dengan Birmingham University. Makanya saya ke Birmingham juga kan. Karena kan kita nggak punya diplomatic relations. Terus kan saya kan meneliti IDF itu kan tertutup sekali. Apalagi juga saya masuk ke industri pertahanannya. Jadi saya mesti buka jalur ke sana. Nah, untuk itulah aku ke Birmingham. Kebetulan si Edward itu dia yang ada jalur MI5-nya juga dan dia di House of Lords. Ya. Makanya kemudian saya dibukakan. Akhirnya aku tuh kesana bukan cuma student, jadi kayak tamu negara. Jadi waktu aku datang tuh dijemput Kemlunya. Iya, hari pertama tuh langsung makan siang sama dirjennya, sama chairman-nya INSS, Ambassador Oded Eran gitu. Jadi kayak tamu khusus. Kemudian yang paling penting adalah saya tuh selalu didampingi mobil dengan tentara IDF. Phoenix of the Golan namanya tuh. Jadi lupa nama aslinya. Ya, tapi panggilannya itu. Nah, itu kenapa aku tuh bisa eksplorasi bukan cuman jalur militer yang jelas lah kalau ya, tapi bisa kayak ke Golan Heights yang jalur tank. Jadi sih dia nanya nama. Khas banget ya. Nggak bisa. Saya bisa cross Hanikra tuh sampai masuk ke pelosok-pelosok bunker-bunkernya itu. Ke Golan Heights saya masuk ke bunker yang kita nggak tahu itu bunker. Bener-bener hebat banget kalau soal perang. Beneran. Canggih banget lah. Nah, jadi saya banyak lihat hal yang begitu. Nah, langsung ya, persen ya. Lihat. Itu langsung mengalami. Yang kedua, saya ini kan juga besar dengan dunia spiritualitas karena Mami kan. Persis. Nah, dan disitulah saya bisa tembus tempat-tempat spiritual yang mungkin orang nggak bisa tembus. Jadi makanya buat aku tuh salah satu pengalaman. Sekaligus dua kesempatan belajar secara ilmu dan belajar secara spiritual langsung. Betul, keren banget. Di mana? Yerusalem, Tel Aviv yang paling mengesankan? Sebenarnya sih kalau tinggal kan banyaknya di Tel Aviv, kan apartemen saya di Tel Aviv. Tapi aku banyak sekali sering ke Yerusalem karena aku suka kotanya. Kenapa suka kotanya? Menurut aku ya, namanya tempat-tempat spiritual itu pasti meninggalkan sesuatu. Sebelumnya kan aku pernah Via Dolorosa gitu kan. Untuk kenal Israel kan aku ke Israel dulu sebelum belajar itu. Tapi waktu saat aku di sana aku bukan cuma bisa masuk gereja-gereja ortodoks, tapi bisa ke tempat-tempat yang kalau kita bilang sih kepercayaan ya. Nah, kayak aliran atau ke Druze. Bisa itu Druze community kan nggak gampang ditembus. Druze community itu betul-betul komunitas tertutup, agamanya juga lain, dia campuran Islam, campuran Hindu, Yahudi. Iya, ada anjing lewat terus si orang Druze ngomong itu kakek saya katanya. Jadi dia percaya dengan karnasi. Iya, langsung dia kasih kayak sajen, kalau di kita itu sajen lah mungkin. Nah, buat saya itu menarik ya, padahal mereka bajunya kayak Bunda Maria dan perempuan Druze itu kan cantik-cantik. Menurut saya perempuan paling cantik di dunia yang saya pernah lihat tuh orang-orang Druze. Bajunya tuh selalu putih dengan pinggiran biru kayak Bunda Maria. Bunda Maria yang dipakai buat patung-patung itu. Cantik bener gitu. Sementara kan laki-lakinya selalu garang, berkumis gitu. Tapi kan menariknya orang Druze, kenapa saya ke Druze ya? Karena si Elias tuh cerita, namanya Elias tuh, si Felix Orgolan. Si Elias tuh cerita bahwa untuk orang-orang mereka itu seringkali dikasih di pasukan angkatan darat itu bagian penciuman area. Jadi begitu dia datang dia akan tahu nih ada apa. Kayak orang aborigin. Nah, makanya dia punya kemampuan mengendus. Iya, kayak mengendus gitu orang-orang Druze itu. Dan makanya lah terus dia bawa aku ke Druze karena ngapain juga kan. Namanya Elias tadi itu. Elias. Jadi membandingkan vitamin C di kuda dan di jeruk akhirnya ketemu. Ya itu si IDF itu maksud aku begini tentara. Aku membahasakannya itulah yang aku cari. Bisa, buktinya aku bisa dan aku penelitian canggih banget. Maksudnya
Jadi gini, kalau kita di INSS itu ada akses riset atau apapun yang dalam bahasa Inggris. Tapi kemudian ada juga yang bahasanya Hebrew, nggak bisa. Nah, jadi belajar bahasa Ibrani. aduh kalau itu saya give up lah, susah banget. Itu Tapi akhirnya saya kan punya translator yang kemudian bisa membantu untuk pokoknya kami akhirnya boleh membawa dokumen itu atau membaca dokumen itu. Karena di INSS itu keren banget ya. Untuk yang ahli nuklir misalnya, itu orang Iran. Ephraim Khan. Dan Ephraim itu kalau nggak salah dapat penghargaan dari sekolah perang di Amerika itu karena dia buku-bukunya bestseller. Nah, terus kamar saya sebelah banget nih, makanya kalau pagi selalu bikin kopi bareng tuh Shlomo Gazins. Mantan direktur Aman kan. Kayak kita tuh Bais lah. Iya. Gitu. Dan itu lucu banget, The First Morning itu yang dia itu juga lucu tuh. Pertama kali pagi-pagi ketemu kan orangnya kan dingin gitu ya, namanya gimana sih orang Intel sana gitu kan, bosnya dingin gitu. Jadi panggil aku kan, ada apa nih, deg-degan juga karena nggak ada rencana kan, kalau kita kan ada jadwal hari ini ketemu siapa gitu walaupun sekantor. Tahu dia cuma gitu. Are you happily married? Orang kurang ajar banget sama dia. Kok ini tanya kok are you happily married? Itu saya bilang karena kalau gua jadi istri gua nggak mungkin lah gua kirim ke tempat yang nggak ada hubungan diplomatik, ada apa sama kamu gimana gitu. Iya. Tapi jadi bersahabat sama Jenderal Shlomo Gazins. Sampai sekarang? Ya sekarang udah enggak, udah lama. Kayaknya beliau udah lama. Yang masih ada tuh Ambasador Oded Eran, meskipun udah bukan chairman. Jadi di Israel, di Tel Aviv dan Yerusalem sekaligus belajar soal militer secara akademik dan sekaligus mengendus soal dan industri pertahanan, dan soal spiritual tadi ya. Spiritual karena tadi si Phoenix of the Golan ini juga kayaknya ibunya Elias tadi ini juga pertama dia Jewish banget. Kedua Jewishnya ada kepercayaan gitulah. Jadi satu hari ini kita lagi jalan nih, tiba-tiba dia ngomong gini, kamu tahu nggak ya? Ibu saya pernah bilang di daerah sini nih ada tempat, ada makam. Yang kalau kita nggak mau cari kayak apapun kalau belum ketemu nggak akan ketemu. Tapi kalau kita harus ketemu, kita akan ketemu. Kayak takdir gitu ya. Aku bilang yang benar, iya katanya. Kamu berdoa aja. Jadi gue berdoa aja gitu kan. Loh, ketemu. Tiba-tiba bukan, udah ada nan 2 orang pakai baju hitam. Terus si Elias berhenti kan, dia nanya, di mana itu? Oh di sana. Beneran makam itu segede makam Nabi Daud, gede banget panjang gitu. Terus kalau masuk tuh kita mesti pakai jilbab gitu. Jadi disediakan kerudung-kerudung. Ya kalau di Bali kita pakai ikat pinggang. Di sana tuh pakai kerudung. Udah berdoa di situ. Dan itu kayak aliran ya, kalau saya bilang tuh kayak semacam Jewish yang punya aliran lain lah. Tapi yang paling seru adalah waktu aku mau pulang, itu kan kita lewat belakang. Tiba-tiba aku lihat orang antri banyak banget ya. Jadi rupanya cucunya turunannya, turunan orang itu dia kayak ulama besar yang orang minta doa, datang ke situ gitu. Mirip di sini juga ya? Mirip. Makanya aku nggak selalu percaya bahwa kalau kayak gitu-gitu terus dianggap klinik, not really sih, gitu kan. Nah, itu tuh kan kaca ya. Saya cuma ingat banget saya lewat di belakang. Begitu saya lewat itu udah kebalik gitu. Dia panggil. Si Elias juga kaget kan. Dipanggil. Iya, karena orang suci banget lah dianggapnya gitu. Loh, masuk. Jadi dibukain pintu yang khusus itu terus langsung duduk. Itu tuh banyak tuh umat banyak banget. Kalau kita tuh kalau di pesantren yang umat tuh di sana, kita di sini. Terus dia cuma bilang gini. Kamu datang dari jauh ya katanya. Ini makan ini katanya. Nah, saya tuh kan mikir ini tuh seserahan orang sajen. Iya, sajen. Di meja dia sajen. Persembahan makan iya. Aku ragu-ragu terus Elias bilang makan aja, makan itu. Terus makan dia lihat gini, kamu tahu katanya, satu hari lagi nanti Israel sama Indonesia, aku belum bilang dari mana dia ngomong, Israel dan Indonesia itu akan buka hubungan diplomatik, dan saya berdoa kamu yang akan jadi dubes pertama. Aku cuma kagetnya, kok dia tahu gue dari Indonesia, kemudian kenapa dia tiba-tiba panik, karena dia lagi sama umat-umat itu semua. Dan yang paling kaget itu tiba-tiba satu orang tuh nyapa si Elias. Dan dia tuh semacam kapolrinya sana lah. Jadi berarti ini orang sakti banget lah. Kalau kita sih Habib Lutfi kali. Kalau di kita sampai petinggi-petinggi datang. Ya, Pak Lutfi lah kalau sampai gitu petinggi-petinggi bintang 4, bintang 3 datang kan. Itu kayak gitu, kayak Habib Lutfi-nya lah ketemu seperti itu. Kan seru. Ya. Tadi di proses Bu Kony tadi belajar soal pertahanan mulai dari autan dan tentara sama pedagang warung sama kemudian disertasi. Apa yang kemudian Bu Kony temukan setelah perjalanan? Kenapa kok bisa tentara seperti itu? Ya kalau aku pikir tuh ya aku sayangkan ya, bahwa yang aku temukan dan aku sayangkan adalah kenapa sih kita nggak bisa seperti IDF kita pertahankan. Karena kan lahirnya tentara kita tuh memang beda. Kita tuh People of Liberation Army itu hanya ada 4 negara kan. Indonesia, Israel, Aljazair, Vietnam. Dan sekarang masih bisa bertahan resmi itu ya Israel lah. Makanya IDF tuh menurut saya tuh unbeatable lah. Ya kan? Apapun juga lah. Kayak saya coba mendalami kayak mereka latihan perang seperti apa, kalau perang seperti apa. Terus gimana industri itu tank-tank bergerak. Makanya saya tuh gampang banget kalau ngomong ini Sudo Inhan gitu. Karena saya lihat, karena kelihatan nggak begitu gitu yang saya lihat. Karena
Ya itu saya berharap saya ke Indonesia bisa seperti itu. Tapi kan kelihatannya nih reformasi malah jadi merubah nggak seperti itu, betul. Apalagi ke industri ya sama sekali jadi jauh lah dari itu. Ya tapi sih saya berharap buku saya akan tetap dibaca karena saya memang sengaja bikin buku itu dan itu by the way launchingnya di Washington loh. Iya, iya. Dan saya terima kasih sekali sama Bu Menlu. Kalau waktu itu Bu Menlu tuh Amerop ke Dirjen Amerop. Iya, Bu Retno tuh Dirjen Amerop. Terus saya launching buku itu dan beliau bilang di sini tuh soft launching di Bimas di mana di lupa lah di atasnya Financial Club tuh ada klubnya tuh. Nah, jadi limited aja launching ke beberapa kedutaan terus ngomong gini, Bu Koni ini kita lagi perlu buku ini. Karena orang-orang yang nulis tentang militer Indonesia tuh rata-rata orang asing kan. Dan semuanya hampir semua tentang betapa buruknya tentara kita gitu, nggak ada bagus-bagusnya kan. Yang nulis Australia lah inilah itu. Jadi kenapa kalau di launching di Amerika aja? Oh, saya semangat banget. That time saya tuh punya mimpi saya sekolah di NDU, National Defense University. Tapi karena buku itu, hari Obama pertama masuk NDU, enggak, dia udah dilantik nih. Kan dia speech harus di NDU. Jadi pertama Obama harus speech di NDU, saya di NDU. Pas di situ. Jadi kita di split. Ada profesor dan jenderal yang sama aku, ada profesor jenderal sama Obama. Jadi waktu aku tuh yang masuk tuh yang pakai kayak apa sih kebesaran gitu dikawal, aduh itu keren banget lah. Protokolernya gitu Protokoler dan kayak ada semacam pedang-poranya gitu, seru. Itu buku soal pertahanan yang dari disertasi itu. Iya, dari dia. Itu sebenarnya dari segi tesis. So far disertasi itu masih aku hold, belum aku keluarkan. Ya, itu dari tesis malah. Itu malah tesis. Tesisnya di UI juga. Semua jadi S1, S2, S3 aku tuh langsung UI semua. Dan nggak pindah. Itu aja terus kajiannya. Cuman lebih dalam. Oke. Nah, yang tadi menggetarkan Bu Koni kan naik kabrio BMW, lihat tentara mau beli autan 5.000 nggak dapat, lalu dikasih sama pedagang tadi. Itu kan memunculkan keinginan yang besar untuk kemudian belajar pertahanan sampai diketawain Pak Wismoyo kan. Iya, betul. Lalu gaya-gayaan aja loh. Tapi itu kan mulai tertantang kan. Nah, yang kemudian Bu Koni temukan dari kondisi itu sebenarnya apa sih sampai tentara kita menderita itu, setidak mampunya. Kalau aku pikir akhirnya ke sistem ya. Ke sistem. Jadi menurut aku tuh banyak hal mesti dibenahi. Sistem itu bukan dari mulai atas sampai ke bawah. Jadi dari mulai Kementerian Pertahanannya sampai semuanya. Makanya kalau dalam konsep saya tuh sebenarnya Kemhan pun mesti berubah, nggak seperti hari ini. Cuma makanya saya nggak mau terlalu bahas itu dulu. Bukan frontasi. Karena saya lihat dulu Menhannya siapa. Kalau Menhannya kayaknya enggak terlalu, mungkin gini, kalau Pak Prabowo tuh di batas saya tuh dia pinter ya. Pak Prabowo tuh orang pinter dan bacanya juga dan bacanya juga banyak. Ketika saya bertemu juga diskusinya juga baik. Tapi mungkin lingkungan beliau itu kan juga orang yang nggak terlalu paham. Dan kalau kita lihat kan akhirnya selalu yang nyerang saya itu orang yang menurut saya nggak paham-paham itu gitu. Ya udah, jadi saya pikir nanti aja lah sampai ada eranya ada yang paham. Gitu. Menunggu meskipun saya ya tetap kalau saya udah nggak tahan seperti kasus misalnya rencana belanja 1.760 triliun yang Mr. M. Menurut aku tidak, despite Mr. M-nya, menurut saya kan itu cara spendingnya salah. Kemudian tidak seperti harapan menuju Indonesia seperti apa. Kayak gitu-gitu ya aku speak up. Bahwa kemudian ditentang atau kemudian dipertanyakan oleh Pak Prabowo ya begitu saya ngobrol sih 2,5 jam kan saya bicara sama beliau. Beliau sih oke aja ya. I understand his point gitu kan, bahwa dia orangnya pengen cepat gitu. Tapi kan juga dia harus mengerti bahwa ada sistem yang nggak begitu. Misalnya nggak boleh lah Kemhan tuh punya PT kan, ya kayak gitu-gitu mungkin beliau nggak ada yang melaporkan atau apa saya nggak tahu. Nah jadi yang semacam itu saya tetap, ataupun kalau saya nggak bisa ke beliau paling saya ke DPR, ke Bu Puan. Ya udah pasti, kalau Komisi 1 udah pasti ya. Tapi jadi saya harus selalu memberi masukan dan juga kadang saya kirim surat ke Presiden. Saya kirim surat ke Presiden, jadi saya langsung sampaikan aja. Gitu. Concern Ibu, pandangan Ibu soal hal yang menurut Ibu secara sistem nggak oke gitu ya. Pas, betul. Makanya harus ada pembenahan. Nah, dari 2 poin tadi ya, belajar dari Bapak dan Ibu, kemudian menemukan keseimbangan ya. Ini belajar. Iya kan, dari papi aku dari kecil harus belajar reaktor atom. Jadi aku tuh kan kadang-kadang papi ngomong gini, "Don, kamu tuh cobalah jangan terlalu galak gitu ya." Maksudnya kalau udah punya prinsip gitu. Kemudian 4 kali gue udah ketularan kena radiasi waktu umur 3 tahun. Jadi waktu 3 tahun tuh aku lari kan pernah ke sumur ini nggak, ke reaktor atom Bandung nggak? Belum, aku yang di Serpong ada. Karena sumur reaktor atom Bandung itu kan sumurnya masih di bawah dan kita tuh muter bisa gitu. Iya, kalau yang di Serpong kan udah lebih canggih kan, jadi agak.
Jadi aku tuh lari seputaran sumur warna biru itu. Umur bro. 3 tahun? Di mata aku itu, jika 4 tahun jadi aku inget banget tuh. Di mata aku tuh indah bener kan. Gitu. Jadi aku bilang, Pap mungkin gua kena radiasi. Nah terus mamiku cenayang. Mamiku cenayang kan bukan karena belajar. Dia tuh gifted gitu dari my dad. Dari my grandfather. Jadi aku hidup dengan dunia papi yang harus baca buku. Tiap hari papi tuh bawa buku matematika berapa nggak ngerti itu, ada gambar-gambar atom itu, tebel banget sih papi baca apaan. Dan papi itu saking canggihnya, dia ditutup matanya nih, kita kasih buku apa dia cuma cium, dia tahu ini buku Jerman, ini bawa kertasnya. Dibuat aku tuh papi canggih banget kayak papi. Nah tapi at the same time aku tumbuh sama mami yang bisa predik orang kapan tanpa harus secara itu juga ilmiah sesuatu, betul. Belum lagi diajak-ajak hal-hal yang menurut aku sih, ya kalau orang sini mungkin bilangnya klinik ya sekarang, tapi kalau buat aku itu perjalanan spiritual yang mami pilih ya. Dan aku sebagai anak perempuannya sendiri, aku kan perempuan tunggal di 3 bersaudara. Jadi ya mau nggak mau ke sama mami dong. Gitu, jadi ngalamin lah yang seru-seru. Jadi kayak diturunkan ya dari papinya secara ilmiah, teknologi itu masuk, sementara dari mami yang spiritual dan yang nggak dipahami yang secara aku nggak mau logika. cuma satu, waktu mami mau meninggal itu kan, mami udah tahu tuh beberapa tahun sebelumnya. Jadi aku tuh dibawa keliling ke pendeta Tibet, ke beberapa gurunya. Jadi harapan mami tuh, ini ilmu saya terus kemana gitu. Dan hampir semua tuh bilang langsung saya, ke dia. Dan setiap saat begitu aku bilang, enggak, saya mau sekolah. Jadi aku tuh sempat ngalamin lagi aku S3 lagi parah-parahnya itu mulai datang tuh. Datang fisik, kemudian ada yang ngomong gitu kan. Waduh, aku langsung bilang, Mama nggak bener nih. Akhirnya kita cari orang yang bisa kemudian menghindarkan itu. Akhirnya menutup, itulah bahasanya gitu. Jadi aku enggak. Dua dunia ya, tapi sekarang Bu Kony kan di dunia yang sangat laki-laki nih, di pertahanan, dan kita lihat tentara juga pasti face-nya atau tampilannya kan cowok banget. Ada kendala nggak hidup di dunia laki-laki dengan Bu Kony di situ? So far sih kendalanya nggak diakui di mereka. Nggak diakui, karena ini cewek ngapain sih gitu? Iya, tapi enggak, karena asik-asik ya? aja. Kayak apa ya, Komandan Marinir yang lalu misalnya Pak Soeharto, itu kan juga suka heran-heran sama aku. Misalnya, Bu Kony kami undang untuk pembekalan kepada para perwira, ya kan? Nanti acara itu harus di tempat hutan lah kayak gini-gini, maksudnya bener-bener di camp gitu kan. Jadi nanti Bu Kony tinggalnya di mana, di hotel mana, nanti dijemput. Aduh, nggak apa-apa, ribet. Aku bilang, saya mau di camp. Wah, Bu Kony ini nggak ada air panas, banyak ini nggak apa-apa. Nah, jadi aku tuh malah ingin ngalamin langsung gitu, seperti apa mereka. Jadi nggak lihat dari kaca, dari menara Gading, nggak akan bisa paham kan kalau itu. Ya, itu bentuk gaul ya, secara langsung ya. Sebenarnya mungkin bukan gaul, bentuk penjiwaan kali ya. Kalau aku pikir gimana kita mau dapat feelingnya. Kayak waktu masuk hutan itu tuh aku inget ya kan, aku dapat aspri dari perempuan namanya Mbak Rosi. Rosi itu kan aku udah tahu, pikir gue ini jurang nih, udah mobil tuh udah gitu segala macam. Aku pura-pura ngeliat atau Mbak Rosi ngomong, Bu Kony, jadi tolong Bu ya pegangan keras-keras sebelah kiri kita jurang. Terus tuh diem aja, dari tadi juga tahu itu jurang. Kayak gitu ya. Gitu seru banget gitu. Jadi kendala-kendala yang mungkin dianggap orang jadi nggak umum, Bu Kony malah hajar aja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ada juga mungkin ada yang suka ngomong, atau karena nggak tahu background aku, ada yang ngomong ini perempuan so tau banget gitu. Tapi rata-rata bukan tentara sih. Bukan. Mungkin kalaupun aku nggak pernah atau pernah ngajar yang nggak pernah Lemhanas. Ya, tapi memang Lemhanas tuh kena curse kalau aku bilang. 2 orang yang nggak pernah belajar di Lemhanas, aku sama Andi Wijayanto. Karena kita pikir ngapain kita masuk Lemhanas gitu. Malah Mas Andi jadi gubernur sekarang. Waktu kita, jadi kadang Mas Andi bisa ngajar, kadang nggak bisa. Aku juga demikian. Karena ada yang nggak mau yang, mereka nggak Lemhanas. Lah sekarang Mas Andi jadi gubernur Lemhanas kan lebih seru lagi. Kena curse. Kena curse. Gitu. Yang lain sih nggak pernah ada masalah. Dan aku sih hormat-hormat aja kalau memang aturannya mereka nggak boleh. Ya sudah ikuti aja gitu.